Shalom saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama dengan pelayanan Yayasan Kasih Persaudaraan. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita puji Tuhan dengan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, ku dialah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami ada di hadirat-Mu yang kudus. Kami Tuhan Yesus mau membaca dan mendengarkan isi hati firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kecerdasan ilahi. Karena sore hari ini Tuhan mendidik kami melalui pengetahuan ilahi, yaitu firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 6. Firman Tuhan. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan saudara, tema khotbah pada saat ini bejana. Saudara, kita adalah bejana. Bejana yang telah dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tadinya bejana tanah yang menjadi bejana rohani. Karena firman Tuhan mengatakan kita adalah bait Allah. Bait Allah itu adalah anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah bait Allah. Oleh sebab itu, di dalam bait Allah itu ada berisi berbagai-bagai harta, yaitu harta rohani, bejana tanah yang diisi oleh harta rohani. Harta rohani itu adalah karunia-karunia Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 13 itu tentang kasih, dan kalau kita membaca di 1 Korintus 12 itu tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia itu adalah harta. Saudara, harta itu ada yang mengatakan bahwa harta misalnya gedung, mobil, aset-aset berbentuk apapun yang dinamakan harta. Tetapi kita sebagai bejana yang telah dibentuk oleh Tuhan, yaitu memiliki harta rohani. Itu yang paling terpenting dalam hidup kita. Karena saudara, sekalipun kehidupan kita berkelimpahan dengan materi, tetapi kalau kehidupan kita tidak memiliki rohani, yaitu percaya kepada Sang Pencipta, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat, maka itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Lalu saya mau mengatakan juga pada saat ini di dalam 1 Korintus 13 mengatakan tentang kehidupan kasih, bahwa sekalipun kehidupan kita sudah melakukan yang dianggap hal-hal yang baik,
yaitu bahwa sesungguhnya dikatakan, ya saudara-saudara, kita memiliki kehidupan, semua pemberian-pemberian daripada Tuhan. Kita dapat memberitakan Injil, kita dapat bernubuat, kita sudah memberi hidup kita sekalipun dibakar demi Kristus, tapi tidak memiliki kasih, tidak ada faedahnya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Jadi sesungguhnya seperti gong yang berkumandang. Lalu ayat 2 mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, coba kita merenungkan. Kita punya iman, tapi tidak ada kasih. Kata firman Tuhan, tidak berguna, tidak ada faedahnya. Iman memiliki iman memindahkan gunung, tetapi kata firman Tuhan tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Lalu di sini juga mengatakan, sekalipun engkau bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara, tubuh diberi karena Yesus untuk dibakar, karena Yesus tidak ada faedahnya, tidak ada kasih. Lalu dikatakan bahwa sesungguhnya kasih itu, apa itu saudara? Dalam ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara-saudara, ini adalah kehidupan kasih. Lebih lagi saudara, di dalam Matius 22 ayat 37 mengatakan tentang hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Nah, kemudian juga saudara, kasih itu akan membuahkan apa saudara? Di dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan, jadi saudara, nanti saudara boleh catat-catat, karena ini kita belajar dengan Tuhan, sehingga kita memiliki kecerdasan ilahi, tidak dapat ditandingi oleh kecerdasan dunia kalau kita memiliki kecerdasan ilahi. Nah, Galatia 5 ayat 22 itu tentang itu hasil buah daripada kasih. Firman Tuhan berkata demikian, Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, kasih ini sangat penting. Kasih ini adalah kita berbuah. Saudara, kita mengatakan kita ini sudah dipakai oleh Tuhan, kita melayani, tetapi hidup kita tidak punya kasih. Dikatakan di dalam kitab tadi, di dalam Korintus itu saudara, bahwa sesungguhnya kehidupan kita telah yaitu kita telah bernubuat, kita memiliki iman memindahkan gunung, tetapi tidak ada kasih. Kasih yang paling besar. Nubuat akan berakhir, tetapi kasih sempurna, firman Tuhan. Gambaran kasih ini adalah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Memiliki kasih. Di dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena kasih karunia Tuhan, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bejana ini dibentuk oleh Tuhan, tidak bisa dibentuk oleh manusia atau kekuatan teknologi apapun kehidupan manusia ini.
Tuhanlah yang membentuk kehidupan kita. Kita bejana Tuhan. Dan yang ada dalam hidup kita adalah harta rohani, karunia-karunia daripada Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi terang bagi dunia ini. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, bukan penyesat. Ingat saudara, dua pilihan. Apakah kita menjadi berkat atau penyesat? Tuhan telah mengutus kita di dunia ini. Kita ada untuk kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kita menjadi berkat kepada saudara, kepada kehidupan orang-orang yang bertemu dengan kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, setiap Tuhan membawa hidup kita dimanapun kita berada, maka orang-orang yang bertemu dengan kita, mereka akan mendapat sentuhan iman, kepercayaan kepada Yesus, mendapat kelegaan, mendapat kedamaian, mendapat sukacita. Itulah figur sebagai anak Tuhan yang berkarakter Yesus, menjadi berkat. Anak-anak Tuhan akan memberikan nasihat-nasihat untuk membangun, yaitu firman Tuhan. Anak-anak Tuhan membawa damai. Kalau membawa perpecahan, itu bukan anak-anak Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 5 di situ, saudara, tentang khotbah waktu Tuhan Yesus berada di bukit, ya, Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang miskin, karena dia memiliki mempunyai kerajaan surga, ya. Jadi kita lihat saudara, supaya kita catat kita memiliki kecerdasan ilahi dari Tuhan. Dikatakan begini, ayat 3, berbahagialah orang yang miskin, mereka yang empunya kerajaan surga. Bukan main saudara kan, orang yang miskin memiliki kerajaan surga. Apakah itu miskin saudara? Tidak memiliki kerajaan surga. Semua yang ada di surga. Itulah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kehidupan orang-orang miskin. Nah, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Puji Tuhan saudara, bagi yang berduka pada saat ini, Tuhan hiburkan engkau. Tuhan hiburkan saudara. Yang miskin empunya kerajaan surga. Saudara, kalau miskin tidak ada apa-apa tentang materi, tetapi memiliki kekayaan surga, itu adalah kelimpahan, memiliki kekayaan rohani. Nah, kemudian di sini dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kenapa dikatakan demikian saudara? Orang lemah lembut memiliki bumi, karena orang yang lemah lembut itu ramah dengan firman Tuhan. Sehingga dimanapun kehidupan orang yang lemah lembut itu berada, maka akan menjadi berkat, akan menjadi saksi Tuhan. Memiliki bumi dimanapun akan menjadi berkat. Itulah lemah lembut, ramah dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saat ini kita semua lapar dan haus tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kehidupan kita dipuaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau saat ini engkau sedang lapar dan haus, engkau merasakan kehidupan gundah gulana, ini Tuhan mau datang memberikan makanan kepada engkau, yaitu firman Tuhan. Sedang engkau dipuaskan oleh Tuhan. Lalu dikatakan juga, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang-orang yang suci hatinya akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini benar saudara. Kita berpikir dalam kekudusan, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, maka kehidupan kita akan melihat Allah, melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kehidupan para nabi, para rasul boleh berbicara dengan Tuhan, boleh berbicara dengan Yesus, maka kehidupan kita juga dapat berbicara dengan Tuhan melalui doa, penglihatan mimpi, penglihatan daripada Tuhan, dan bisa berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga.
Karena Yesus kita difitnah, karena Yesus kita dianiaya, kita memiliki kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia kalau kita dicela karena nama Yesus. Kalau kita dianiaya karena Yesus. Kalau kita difitnah karena Yesus. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kehidupan kita semua, sebelum kamu. Jadi saudara yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak sia-sia pengiringan kita kepada Yesus. Kita beruntung saudara, menghadapi situasi sekarang ini tidak ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena kehidupan kita bejana yang memiliki harta rohani, harta yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hanyalah pemberian daripada Tuhan. Karena hidup kita karena kemurahan Allah. Kehidupan kita menerima segala kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita tawar hati saudara menghadapi pencobaan, godaan dalam dunia ini. Kita tetap hidup dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus datang ke dunia ini ditolak. Yesus mau datang untuk menyelamatkan dunia ini ditolak. Kita juga alami saudara, sebagai pelayan-pelayan yang menginjil, bahwa kita juga menghadapi seperti itu. Kita ditolak saudara. Tetapi ada juga yang menerima kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jika kehidupan kita ditolak, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah untuk tidak membela setiap hidup umatnya, anaknya, setiap orang-orang yang memberitakan Injil Tuhan. Injil yang diberitakan itu masih tertutup kepada kehidupan orang-orang yang binasa. Tetapi saudara, hidup kita menjadi berkat supaya orang-orang yang belum mengenal akan Yesus, supaya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Tugas kita apa saudara? Wajib untuk kita berdoa bagi dunia ini, bagi orang-orang yang belum percaya, bagi orang-orang yang belum mengenal akan Yesus. Di dalam kitab Yesaya mengatakan, Tuhan utuslah aku. Tidak ada yang rela untuk diutus. Bagaimana mereka mau tahu tentang Yesus sebagai juru selamat? Bagaimana mereka mau percaya tentang Yesus sebagai pencipta kalau tidak ada yang dapat memberitakan, tidak ada yang diutus? Maka utuslah aku. Utuslah kehidupan kami Tuhan. Kami ada di dunia, kami bermanfaat, kami berfaedah bagi Tuhan. Kami sungguh-sungguh menjadi berkat karena pribadi Yesus itu memberkati. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan pada saat ini, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Siapa pembawa terang itu saudara? Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes 1 mengatakan, tadinya kehidupan gelap, maka datanglah terang, yaitu Yesus Kristus sebagai terang. Kita lihat saudara, saudara catat saudara, supaya kita semua mengerti firman yang telah menjadi manusia. Siapa itu firman yang telah menjadi manusia? Itulah Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Kalau saudara dan saya adalah terang, seperti yang menjadi kemauan Tuhan, kita adalah menjadi garam dan terang dunia seperti Yesus, maka kegelapan itu dapat dikuasai oleh kehidupan kita.
Jadi tidak ada kegelapan yang dapat menguasai anak-anak terang. Anak-anak terang itu adalah anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tidak akan ada yang dapat menguasai. Kegelapan tidak menguasainya, tapi kita jadi terang sama dengan Yesus. Yaitu dunia ini gelap. Setelah Yesus datang sebagai terang dunia, maka terang itu bercahaya kepada dunia ini, kepada semua orang. Ini adalah masuk bulan-bulan untuk kehidupan memperingati kedatangan Yesus datang lahir di dunia ini. Maka saudara-saudara, kita mengingat tentang kasih Allah dalam kehidupan kita, kasih Bapa dalam kehidupan kita yang dengan belas kasih sehingga datang ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Apa yang menjadi jawaban kita, saudara? Saya mau mengajak untuk kita datang, dan kita mau datang untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan, yaitu berkat-berkat rohani yang ada dalam hidup kita, harta rohani di dalam bejana hidup kita, kita boleh bagikan ke. Puji Tuhan, saudara. Apa yang telah Yesus berikan bagi kita dalam bejana hidup kita, yaitu harta rohani, pemberian daripada Tuhan. Jadilah kita berkat bagi dunia ini. Dimanapun saudara dan saya berada, beritakanlah Injil, beritakanlah tentang Yesus sebagai juru selamat kita kepada semua orang. Roh Kuduslah yang akan memimpin dan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Masalah apapun yang saudara alami pada saat ini, jika saudara sakit, ada lawatan Tuhan. Jika ada masalah-masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu disampaikan, disembuhkanlah ia. Bagi semua saudara kami yang saat ini merasa sakit, saat ini tidak berdaya, hilang pengharapan, firman Tuhan datang dan menjamah yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang dalam keadaan masalah, berat dalam hidup, kesesakan yang sedang dirasakan, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang dalam kesesakan, Tuhan jamah dan pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, mungkin saat ini engkau terlilit dengan berbagai macam kehidupan dalam hidup, tetapi saat ini Tuhan lepaskan engkau. Tuhan datang dan membebaskan engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang mendengarkan, semua yang telah mengikuti ibadah pada saat ini mendapat lawatan dari Tuhan Yesus. Terpujilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya persekutuan beribadah pada saat ini semua kita diberkati Tuhan. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.